warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu pendamping penggerak gitu ya, bapak-bapak calon guru penggerak, kemudian bapak ibu semuanya peserta workshop di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa hadir melaksanakan kegiatan aktivitas di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap tarifah pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini Bapak Ibu kita undang di ruangan ini dalam kegiatan workshop penyusunan visi dan misi dari sekolah. Ini merupakan bagian dari tugas guru penggerak yang kalau saya mengistilahkan itu, guru penggerak itu adalah guru-guru yang akan dipersiapkan sebagai calon-calon pemimpin di sebuah institusi pendidikan, calon kepala sekolah, begitulah istilahnya. Sehingga pada pagi hari ini beliau mencoba untuk menyiapkan salah satu visi dan misi dari sebuah sekolah. Kira-kira bagaimana? Karena Bapak Ibu, untuk visi dan misi itu adalah bisa dijadikan arah atau tujuan daripada sekolah itu kira-kira mau dibawa kemana. Oleh karena itu kelihatannya para calon guru penggerak itu karena memang diproyeksikan ke sana, sehingga ada salah satu tugas yaitu untuk memimpin atau mendiskusikan bagaimana kira-kira membuat visi dan misi dari sebuah sekolah yang baik. Itu kira-kira Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mohon pada Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh guru penggerak ini dalam keadaan baik dan ikuti sampai tuntas, sehingga nanti goalnya adalah menghasilkan satu visi dan misi dari sebuah sekolah yang luar biasa. Kira-kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas semua atensinya, perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Abadi, Kepala SMKN 1 Kota Mojokerto, rekan PP Ustazah Novita, kemudian Bu Rahayu dan juga CTP yang ada di SMKN 1. Alhamdulillah pada pagi ini ya, ibu-ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu guru SMKN 1 untuk menghadiri salah satu rangkaian dari kegiatan CGP. Tapi Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah salah satu rangkaian kegiatannya. Tapi bukan hanya untuk memenuhi untuk CGP saja. Di sini nanti kita akan mendiskusikan apa cara, strategi, kemudian langkah-langkah yang perlu direncanakan bersama dari semua yang ada di sekolah ini untuk mencapai visi sekolah. Tentunya kita sudah punya visi sekolah ya di SMKN 1 ini, dan untuk mencapainya itu perlu juga dirancang juga. Dalam hal ini kita nanti bagaimana pembelajaran semakin berpihak pada murid ya. Bagaimana kita nanti menciptakan pembelajaran yang menyenangkan begitu ya Bapak Ibu semuanya. Meskipun sudah SMA gitu ya, tapi kodrat manusia ketika belajar itu nggak senang kalau tertekan gitu ya, pengennya yang enjoy gitu. Dan di kesempatan ini Bapak Ibu sekalian diminta ide-idenya, diminta juga beberapa pendapat-pendapatnya untuk menyusun suatu prakarsa perubahan.
Semoga dari pertemuan ini nanti benar-benar nanti bisa menghasilkan suatu prakarsa perubahan untuk mencapai visi di SMKN 1 untuk transformasi pendidikan yang lebih baik, khususnya di sekolah ini dan juga di Kota Mojokerto pada umumnya. Demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Kami juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pak Fakih sebagai DPD yang saya hormati dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam diskusi untuk merumuskan beberapa langkah-langkah menuju visi. Dalam hal ini tadi sudah dijelaskan ya di pembukaan tadi, yang akan kita diskusikan adalah menggali cita-cita kita bersama ya, tentang murid kita, kemudian tentang sekolah kita itu seperti apa, dan secara detail nanti insya Allah akan dipaparkan, dipandu oleh Pak Fakih untuk mendiskusikannya. Ada beberapa poin-poin ya nanti ya. Jadi apa yang kita yakini tentang murid kita, apa yang kita yakini tentang sekolah kita dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini sekali lagi bukan hanya untuk memenuhi ini ya, kegiatannya Pak Fakih. Terus tak ikut kegiatannya PDP, tidak seperti itu. Kita benar-benar ingin berbagi untuk sekali lagi untuk perubahan yang lebih baik, untuk pendidikan siswa-siswi kita, murid-murid kita yang lebih baik juga, dan keberkahan semoga senantiasa nanti sampai awal dari akhir ya. Jadi kalau ada majelis diskusi di situ dibahas banyak kebaikan-kebaikan, itu insya Allah berkahnya nanti kembalinya ke kita semua yang hadir. Seperti itu. Langsung mau Pak Fakih, untuk waktu kami silakan. Jadi nanti ada langkah-langkah yang akan disampaikan oleh Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang ICT untuk pemaparan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya yang terhormat Ibu Pendamping Praktik CGP, Ibu Gusnul Khotimah MPD, dan sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Baru Fakih sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 6 Kota Mojokerto di SMKN 1 Mojokerto. Baik Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Pendamping Praktek bahwa saja kita pagi ini akan membahas tentang diskusi. Kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol santai, kita akan berbagi pikiran, kita akan brainstorming terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang ada di SMK Negeri 1 Mojokerto. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk rileks, kemudian fokus, mencurahkan perhatian dan pemikirannya kepada diskusi yang akan kita laksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Baik Bapak Ibu, visi. Jadi di sini visi itu adalah mimpi Bapak Ibu ya, mimpi akan sesuatu yang kita idamkan, akan sesuatu yang kita cita-citakan. Terkait dengan visi yang ada, sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan sebuah puisi gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon izin saya akan mencoba membacakan puisi karya dari Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno.
judul puisi tersebut adalah Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan puisi tadi, mari kita renungkan. Dari puisi tadi, Bapak Presiden pertama kita, Bapak Proklamator, beliau memiliki visi yang sangat kuat terhadap melihat seluruh kesatuan yang ada di Indonesia itu sebagai satu kesatuan, yaitu Indonesia. Bukan hanya sumber daya alam, melainkan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain itu menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Itu adalah visi yang besar, visi yang luar biasa dari Bapak Presiden pertama kita. Jika kita kaitkan dengan apa yang akan kita bahas hari ini, jadi kita Bapak Ibu CGP, kebetulan yang ada di depan kita ini juga Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu CGP yang dari angkatan 7, ada Pak Yusuf, ada Bu Enda, kemudian ada Bu Pur, kemudian ini Pak Hadi akan menyusul CGP edisi selanjutnya beserta Pak Saya nanti. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyusul semua, sehingga kita di sini mencoba berdiskusi bagaimana kita membangun sebuah visi. Untuk modul yang kita belajar sudah sampai modul 1.3, Bapak? Sudah sampai. Berarti kita sudah langsung bisa masuk ke materi yang akan kita diskusikan di depan. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan visi di PowerPoint yang ada di depan, di sini kita punya beberapa kalimat rumpang atau kalimat kosong. Nah, di mana kalimat kosong ini nanti Bapak Ibu coba renungkan, coba bayangkan cita-cita atau mimpi Bapak Ibu yang terkait dengan kalimat-kalimat rumpang ini kira-kira seperti apa saja. Jadi di sini ada beberapa kalimat rumpang, ada 6 kalimat rumpang. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik. Nah, di sini Bapak Ibu, mari kita coba renungkan. Kira-kira kita nanti menginginkan murid-murid yang seperti apa? Ibu bisa tidak begini. Jadi kita langsung diskusi Bapak Ibu. Ya, kita nggak memaparkan materi. Jadi kita ini berdiskusi mengenai
mengenai apa yang nanti yang akan kita cita-citakan untuk murid-murid yang ada di SMK Negeri 1 Mojokerto, khususnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, monggo barangkali dari kalimat rumpang yang pertama, Pak Yusuf. Monggo Pak Yusuf. Bapak ingin memimpikan murid-murid yang seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Bagi saya, kita memimpikan murid-murid yang bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi mimpinya Pak Yusuf itu anak-anak nanti bisa menjadi pelajar dengan profil pelajar Pancasila, dengan 6 aspek pelajar Pancasila tersebut, Pak Yusuf ya. Terima kasih Pak Yusuf, luar biasa mimpinya. Karena ketika 6 kriteria pelajar Pancasila itu dipenuhi, anak-anak menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan untuk kalimat rumpang yang pertama? Cukup Bapak Ibu? Oke, kalau cukup kita lanjutkan ke kalimat rumpang yang kedua. Kalimat rumpang yang kedua di sini kita percaya bahwa murid adalah titik. Moga Bapak Ibu bisa Ibu Pur. Moga Ibu Pur latih. Tambalnya di sebelah kanan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk melengkapi kalimat rumpang yang kedua tentang kita percaya bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran. Jadi kalau menurut kurikulum yang baru, maka murid bukan jadi objek lagi, sudah menjadi subjek dan memiliki pribadi yang unik dan berbeda-beda. Karena memang semua murid itu sebenarnya cerdas dengan kecerdasan masing-masing. Ada yang cerdas intelijensi, ada yang cerdas emosional, ada yang cerdas spiritual, ada yang cerdas bidang seni gitu ya Bu ya. Jadi menurut saya murid itu semuanya unik dan cerdas, dan kita nggak boleh menuntut mereka, tapi hanya menuntut mereka dengan kecerdasan yang masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pur, jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Pur, sama sekalian tepuk tangan untuk Pak Yusuf tadi lupa. Bu Pur, Ibu percaya bahwa murid adalah subjek untuk sebuah pembelajaran, bukan objek lagi, karena pembelajaran sesuai dengan filosofi Ganjar Dewantoro adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Semua untuk murid seperti itu, dan murid punya keunikan, punya ciri khas karakter yang unik dan bermacam-macam, dan kita menuntut mereka untuk mendapatkan kesejahteraan setinggi-tingginya, baik di pribadi mereka ataupun di masyarakat. Terima kasih Bu Pur. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Bu Erna sepertinya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Fakih. Kita percaya bahwa murid kita mempunyai kemampuan atau potensi sejak lahir. Di sini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti itu. Dan di sini kita tidak boleh memaksa murid dengan apa yang kita kehendaki, tapi kita percaya bahwa murid itu mempunyai potensi atau bakat dan minat sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja, dan kita percaya bahwa murid kita itu harus bahagia dan diterima di masyarakat. Baik, terima kasih Bu Erna. Tepuk tangan dulu untuk Bu Erna. Terima kasih Bu Erna untuk jawabannya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Erna tadi, anak sudah punya potensi dan kodrat ketika semenjak lahir. Kita tidak bisa memaksakan, membelokkan, tapi kita cuma bisa menuntun untuk menebalkan karakter positifnya, menghilangkan karakter-karakter negatif, menipiskan karakter-karakter
negatifnya seperti itu, ya. Sesuai dengan filosofi kajian alternatif. Terima kasih Ibu. Kemudian kita bisa pindah ke kalimat rumpang yang ketiga. Di sini di sekolah. Nah, apa yang kita utamakan di sekolah? Karena sekolah ini adalah suatu lingkungan yang tidak hanya sebagai tempat untuk mereka belajar menuntut ilmu, ada hal-hal lain yang lebih penting atau yang kita utamakan. Kira-kira apa di sini? Monggo untuk kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa, Bapak? Monggo, Badi. Silakan Badi. Pakai mic aja, Badi. Terima kasih. Untuk yang nomor 3, di sekolah kita sebagai pendidik ini apa yang kita lakukan untuk anak-anak didik kita? Kalau menurut saya, karena di sekolah ini adalah tidak hanya belajar ilmu pengetahuan atau keterampilan. Kalau ilmu pengetahuan atau keterampilan itu bisa dipelajari mungkin 1, 2, 3 bulan dapat, sudah selesai. Tetapi yang paling utama itu adalah membentuk karakter dengan melakukan pembiasaan baik. Contoh di sekolah kita ini ada gerakan asal, ada sampah langsung ambil buang ke tempatnya. Nah, pembiasaan seperti itu kalau kita tanamkan ke anak-anak, ini bisa menjadi kebiasaan yang baik yang timbul dari diri anak-anak kita, didik kita. Kemudian nanti pada saat anak-anak kita sudah lulus bekerja, bekerja di masyarakat, ini sudah terbiasa melakukan pembiasaan yang baik, yang harapannya itu sudah membudaya bagi anak-anak didik kita, tidak hanya di sekolah tetapi nanti setelah lulus. Nah, di samping itu juga kita tidak mengesampingkan pengetahuan kognitif atau psikomotorik anak. Jadi walaupun kita mengutamakan karakternya anak ini supaya menjadi pribadi yang baik, memiliki budaya yang baik. Contoh di industri itu ada kebiasaan yang wajib dilakukan, yaitu 5R. Nah, ini kemarin sudah ini sudah sempat didiskusikan juga. 5R itu apa? Ini kebiasaan baik yang ada di industri. Karena kita ini kan SMK, sekolah menengah kejuruan, yang mayoritas lulusan SMK ini diproyeksikan untuk bekerja. Nah, ini budaya 5R ini wajib ini diterapkan pada masing-masing siswa. Apa itu 5R? Yang pertama adalah ringkas, kemudian rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, insya Allah kalau anak-anak kita itu bisa menerapkan 5R di sekolah dan sudah jadi budaya yang baik, insya Allah anak-anak ini nanti mampu bersaing pada zaman sekarang ini saat ini. Kalau kita tidak membudayakan atau mengutamakan pendidikan karakter, ini anak-anak bisa kalah bersaing. Karena saat ini untuk kegiatan usaha atau bisnis itu sangat tergantung pada rating, Bapak. Kalau tingkat kepercayaannya ini jelek, bintangnya di 1, anak nggak punya karakter, pasti akan kalah. Karena yang utama itu adalah kepercayaan dari orang-orang yang membutuhkan skill. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di sekolah adalah yang utama adalah karakter, tanpa mengesampingkan pengetahuan kognitif dan psikomotorik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, aplaus untuk Pak Hadi. Pak Hadi ini sudah siap untuk CGP Angkatan 9.
terima kasih Pak Adin. Jadi di sekolah di sini kita mengutamakan pembentukan karakter dari siswa, karena teman dari industri itu mencari orang pintar itu mudah, tapi mencari orang dengan karakter yang mereka butuhkan seperti 5R atau 3S dan pembesaran baik tadi, itu yang mereka butuhkan saat ini, dan itu adalah tuntutan dari industri, dan insya Allah SMK 1 nanti mengarah ke sana untuk mengutamakan pembentukan karakter siswa. Terima kasih, jawaban yang luar biasa dari Pak Adi. Kemudian berikutnya lagi di sini kita berpindah ke kalimat rumpang yang keempat, di mana murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi anak-anak di sini memiliki kesadaran. Kira-kira mereka itu sadar apa yang mereka sadari di sekolah sesuai dengan lingkungan belajar mereka itu ada di rumah, kemudian sekolah, dan di lingkungan sosial mereka. Nah, di sekolah ini apa yang mereka sadari? Monggo Bapak Ibu bisa melanjutkan kalimat rumpangnya. Pak Arya, monggo Pak Arya, silakan. Arya ini angkatan 9 atau 10 nanti Pak Arya. Amin. Terima kasih Pak Fatih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu kita buat sebagai rumah mereka, sehingga rumah mereka, dan mereka kita biasakan untuk sadar bahwa dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dengan teman-temannya, dengan guru, dengan warga sekolah yang lain mungkin. Nah, sehingga kalau mereka sudah merasa nyaman, bisa merasa aman di lingkungan sekolah tersebut, diharapkan siswa tersebut bisa memunculkan ide-ide kreatif. Dalam hal ini ide-ide kreatif yang positif tentunya. Nah, mungkin mereka bisa membuat sebuah kelompok yang bisa menimbulkan ide kreatif tersebut, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan warga sekolah dengan baik dan bisa belajar dengan baik pula. Gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Arya. Sudah kita lemaskan tangan kita tepuk tangan lagi. Jawaban yang luar biasa Pak Arya. Terima kasih. Jadi murid di sekolah, ada anak-anak di belakang itu merasa bahwa sekolah ini adalah rumah kedua mereka, di mana mereka membangun interaksi sosial, kemudian mereka juga membuat inovasi, kreativitas dan lain sebagainya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Arya. Kemudian kita lompat ke pertanyaan rumpang yang berikutnya. Kita semua, guru, tenaga pendidik, bahkan siswa, warga sekolah di ini memiliki keyakinan untuk apa yang kita yakini. Untuk kalimat rumpang yang kelima, monggo Bapak Ibu bisa menambahkan. Bubur, Bu Edra. Monggo. Mic-nya bisa berputar. Baik, terima kasih. Saya akan berusaha untuk menanggapi yang kelima ya Pak ya. Kita warga sekolah, dari sekolah ini yang untuk jadi karena kita warga di sekolah ini yakin untuk bahwa kita sebagai guru, bahkan sebagai semua warga sekolah, kepala sekolah dan lainnya harus menjadi teladan, harus menjadi motivator. Jadi tidak hanya sekedar, kalau guru tidak hanya sekedar transfer ilmu saja ke siswanya, tapi kita harus jadi teladan, jadi fasilitator, jadi motivator, jadi contoh bagi siswa. Harus bagaimana? Karena tujuan kita adalah kebutuhan karakter gitu. Jadi kita harus jadi teladan lebih dulu. Kalau nanti ingin berhasil, maka siswa berkarakter sesuai dengan cita-cita guru mereka, yaitu sebagai pelajar yang sesuai dengan profil pelajarnya sendiri. Kalau itu sudah berhasil, wah pasti sudah hebat di Indonesia. Ya? Karena yang kita temukan adalah karakter, karena muaranya atau ujung dari kurikulum mereka adalah karakter siswa. Siswa cerdas, siswa pintar, siswa terampil tanpa karakter yang baik, maka itu sia-sia. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan kembali untuk Bubur. Oke, baik Bubur, terima kasih jawabannya. Jadi kita warga sekolah ini yakin, kita juga meyakini bahwa filosofi Gajah Dewantara, di mana Ingkang Sosok Tulondo, Imam Dia Mangkarso dan Tuturi Adayani, di mana kita harus bisa memberikan contoh
menjadi motivator, dan juga menjadi pendorong untuk anak-anak untuk menjadi pelajar Pancasila tersebut. Baik, terima kasih. Dan ini kita sampai di ujung untuk kalimat rumah di sini. Kita dan warga di sekolah ini memiliki pemahaman yang sama. Kira-kira pemahaman terkait dengan kalimat rumah yang ke-6 ini apa, Bapak Ibu? Monggo, Bapak Ibu. Pak Yusuf. Oh, Pak Adi juga. Iya. Jadi angkatan 9. Oh. Mati. Itu yang kalimat ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham. Kalau kita bicara tentang pendidikan, kita sebagai warga sekolah ini paham betul bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa, maka pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini yang berpihak pada siswa, ya harus pusat pada siswa. Tetapi yang namanya berpusat pada siswa ini harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya anak-anak sekarang. Kita tidak boleh menyamakan pola asuh dengan zaman kita dulu. Kalau dulu sakit ya, gurunya bilang A ya terus A. 1 tambah 1 2. Kalau sekarang bisa jadi anak-anak ini yang lahir di zaman milenial ini 1 tambah 1 itu bisa jadi 1000, karena tambah 1 terus tambah 1 tambah 1 tambah 1 terus. Karena apa? Ide-idenya itu kreatif, tidak seperti zaman kita dulu. Kalau kita zaman dulu guru kita ajak berdiri ya berdiri, ajak duduk duduk, ajak keluar kelas keluar kelas. Kalau zaman sekarang anak-anak kita ajarkan di dalam kelas, kadang Pak bosan Pak dalam kelas, kita belajar di luar kelas dong sekali-kali. Oke, ayo kita belajar di luar kelas. Nah jadi anak-anak ini kadang mungkin yang pola pembelajarannya itu mungkin tidak bisa monoton di dalam kelas terus. Mungkin sambil jalan-jalan itu justru malah nyambung, malah dapat dari belajarnya. Kadang kita dulu waktu zaman saya sekolah itu kalau belajar sambil bermain itu dapat bermainnya aja. Mungkin kebalik itu ya, mungkin bermain sambil belajar itu yang benar. Jadi anak-anak kita ajak main, tetapi di dalam permainan itu ada nilai-nilai pembelajaran. Jadi anak-anak senang gitu mungkin. Main game itu mungkin senang anak-anak. Main game, tapi gamenya ini yang ada nilai pembelajarannya. Game apa ya? Nah itu mungkin yang jadi PR kita bersama supaya anak-anak ini sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek, tetapi tetap memperhatikan kodrat anak-anak pada zaman sekarang ini dan kodratnya anak-anak sekarang ini siapa, supaya mampu bersaing di zaman yang serba terbuka sekarang. Jadi itu menurut saya kita sebagai warga sekolah ini betul zaman sekarang dengan zaman kita dulu itu sudah berbeda. Jadi anak-anak itu harus diberikan arahan supaya anak ini bisa menjalani kehidupannya nanti seperti apa, supaya tidak mudah terbawa arus yang tidak baik. Walaupun di dalam arus yang deras, tetapi sudah punya fondasi yang kuat seperti itu. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Ini luar biasa Pak Adi.
di mana Pak Adi mengeksplorasi dari pemahaman kita terhadap anak-anak kita, di mana pembelajaran dilaksanakan berpusat kepada siswa yang kita itu harus tetap memperhatikan kodrat alam dan zaman sesuai dengan filosofi Kiai Antoro. Kemudian kodrat alam dan zaman yang saat ini memang sekarang abad 21, berarti anak harus dituntut memiliki kompetensi abad 21 karena itu sebagai bekal mereka untuk menempuh kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di sini kita sudah menjawab dari 6 kalimat rumpang yang ada, di mana dari kalimat-kalimat rumpang ini semuanya nanti memang muaranya itu mengarah ke profil pelajar Pancasila. Kalau kita melihat profil pelajar Pancasila, di sana memang adalah nilai-nilai saripati dari nilai-nilai keyakinan universal yang luar biasa, di mana tidak ada yang menganggap dari tujuan profil pelajar Pancasila ini yang enggak bagus. Semuanya itu luar biasa, dimulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian anak-anak yang kreatif, kemudian anak-anak yang memiliki semangat kolaborasi, ya, yang sebenarnya kita juga sudah punya, namanya kalau dulu itu gotong royong, kalau sekarang di bahasanya diinggriskan menjadi kolaborasi. Kemudian anak yang memiliki kebinekaan global, anak yang punya katakanlah semacam kepekaan untuk berinteraksi dengan golongan yang lain, kemudian bernalar kritis, yang sangat dibutuhkan di abad 21, di mana harus bisa menyaring informasi-informasi yang ada, bisa memilah informasi hoax sama yang tidak hoax seperti itu, dan juga dibutuhkan sebagai anak yang mandiri. Dengan tujuan goal kita mengarahkan anak untuk menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, dan dari kalimat-kalimat rumpang Bapak Ibu sekalian tadi, di sini kita bisa simpulkan, di mana yang pertama adalah kita membimbingkan murid-murid yang tumbuh berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran, bukan objek lagi, dan memiliki pribadi yang unik. Kemudian potensi mereka juga berbeda-beda. Sekolah kita memang ini menjadi budaya sekolah kita juga, kita mengutamakan pembentukan karakter yang dengan melakukan pembiasaan positif, kemudian juga tanpa mengesampingkan pengetahuan kognitif dan afektif siswa. Berikutnya lagi kalimat rumpang yang keempat, di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan rumah kedua dari siswa, tempat mereka untuk belajar dan berinteraksi sosial, dan untuk memunculkan ide-ide kreatif, kolaboratif, dan inovatif mereka baik secara mandiri ataupun kelompok. Kemudian warga sekolah juga yakin bisa mengimplementasikan filosofi KAD, yaitu Ingarso Suturono, Ingmagio Mangkarso, dan Tunturi Handayani. Kemudian yang terakhir di sini, kita sebagai warga di sekolah memahami bahwa mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa, pembelajaran dilakukan berpusat dengan siswa dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa yang ada. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu, ini kita tampilkan atau kita tayangkan terkait dengan visi sekolah kita saat ini. Ini mimpi sekolah kita yang dibangun beberapa waktu yang lalu. Yang namanya visi itu diperbolehkan untuk diupdate atau diperbarui, karena kita harus juga melihat tuntutan alam dan zaman tadi itu. Kalau zaman sudah berubah, apakah kita harus tetap bertahan dengan visi yang lama? Seperti itu nanti mari kita bahas bersama. Visi SMK Negeri 1 Mojokerto yang terdahulu itu adalah SMK Negeri 1 Mojokerto menghasilkan sumber daya manusia yang berkepribadian mantap, mandiri, siap kerja, cerdas, dan kompetitif, serta
bertanggung jawab ke masyarakat dan bangsa agar dapat bersaing di tingkat regional maupun global serta peduli terhadap lingkungan. Bapak Ibu nanti bisa melihat visi kita ada di website www.smk1.id. Ini adalah visi kita yang lama. Nah, mari kita sekarang mendiskusikan tentang terkait dengan visi kita yang terdahulu ini. Apakah dari visi ini apakah sudah selaras dengan cita-cita yang kita impikan tadi? Bapak Ibu tadi mengisi kalimat rumpang ya. Dari kalimat rumpang yang ada, kita mau mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Apakah visi kita ini masih up to date untuk tujuan atau visi kita yang terbaru tadi itu? Kemudian apakah kalau misalkan sesuai, di mana tak sesuainya, kalau masih ada yang perlu ditambahkan atau perlu dilengkapkan, di situ apa nanti yang kira-kira perlu kita tambahkan atau kita lengkapkan? Monggo kita bisa memulai diskusi untuk membahas visi kita yang terdahulu. Bisa, monggo Bapak Ibu bisa, monggo silakan Pak Adi dulu. Ya, monggo silakan Pak Adi. Angkatan 9 dulu. Sebelumnya angkatan pertama Pak. Oh, iya. Tapi nggak datang. Ya, kalau kita baca, kita perhatikan visi SMK Trisakti Mojokerto. Di situ tertulis SMK Trisakti Mojokerto menghasilkan sumber daya manusia yang berkepribadian mantap, mandiri, yang siap kerja. Nah, saya pada saat berhenti di siap kerja langsung kepikir saya, Pak, kok siap kerja aja lah ya, nggak siap melanjutkan apa, nggak siap berwirausaha ya. Sepertinya bisa ditambahkan itu Pak, karena kalau kita tambahkan 2 lebih itu selaras dengan tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat Pak. Karena SMK itu kan lulusannya dicetak untuk memiliki BMB namanya Pak. BMB ya, nggak main-main loh Pak, BMB loh Pak, bukan bukan Toyota atau yang lain. BMW ini Pak. Iya. B-nya itu kan bekerja, terus M-nya itu melanjutkan, dan W-nya itu wirausaha. Nah mungkin nanti barangkali bisa ini di amandemen gitu ya. Ditambahkan, bukan dirubah, tetapi ditambahkan siap kerja, melanjutkan, dan wirausaha. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya cerdas, kompetitif, serta mempunyai tanggung jawab ke masyarakat dan masyarakat dapat bersaing di tingkat regional maupun global. Ini sudah tidak update karena persaingan regional maupun global sekarang yang sudah kita rasakan saat ini itu sudah terpampang nyata di depan mata. Itu Pak. Jadi menurut saya perlu ditambahkan itu tadi, siap kerja, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan juga siap berwirausaha. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Mungkin ada dari teman-teman lain yang bisa menambahkan kalimatnya biar jadi 2 paragraf gitu. Terima kasih kurang lebihnya Pak. Terima kasih Pak Adi. Lanjutkan bubur dulu, kemudian nanti ditambahkan oleh Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Kalau saya periksa dari kalimat ini ya Pak, kalimat dari visi SMKS 1 Mojokerto yang dulu, ini tentang menghasilkan sumber daya manusia yang berkepribadian mantap. Mungkin ini sebetulnya secara umum mungkin masih cocok dengan tadi impian kita saja, tapi harus dijelaskan lebih rinci lagi. Mantap itu seperti apa sih? Harus lagi yang pas. Iya. Iya. Jadi dari kita kan di tadi yang kita mengisi kalimat memang ada tentang karakter sesuai dengan P3 profil pelajar Pancasila. Nah itu saya kira itu harus dimasukkan.
Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan nasional itu. Kemudian saya kira itu. Jadi kalau visi yang lama itu lebih condong ke cognitive skill gitu ya, intelligence gitu ya. Jadi nanti mungkin ditambahkan soal kecerdasan yang sesuai karakter tadi yang emosional dan sebagainya. Sesuai tadi yang dijelaskan oleh Pak Hadi bahwa itu bahkan usia kerja pun itu karakter nomor satu. Jadi saya kira itu yang harus ditambahkan. Oke, terima kasih Bu Gor. Bisa langsung disambung oleh Pak Yusuf. Monggo Pak Yusuf. Terima kasih. Saya sependapat dengan Bu Gor tadi. Jadi karakter tadi ditaruh di depan. Jadi ini kita jelaskan maksud dari berkepribadian mantap. Jadi mungkin kita gantikan dengan memiliki sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian kita harus tahu bahwa kita ketahui juga bahwa sekolah kita ini yang pertama sebagai sekolah pusat keunggulan, yang kedua sudah dipercaya menjadi sekolah pencetak wirausaha, dan kita paham bahwa tujuan SMK saat dulu dikenal dengan BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, untuk karena sekolah kita pencetak wirausaha, maka menurut saya wirausahanya ditaruh di depan. Jadi mencetak siap untuk berwirausaha, kemudian bekerja, melanjutkannya di nomor 3. Karena kalau anak itu masuk di SMK tentu beda dengan anak di SMA. Kalau di SMA maka dipastikan mereka harus kuliah atau melanjutkan. Tetapi kalau di SMK mereka untuk melanjutkan itu merupakan pilihan yang ketiga, meskipun bisa melanjutkan. Jadi penekanan saya untuk SMK ini satu, berwirausaha dulu sesuai dengan misi dari sekolah kita di SMK 1, yaitu sekolah pencetak wirausaha. Yang kedua siap bekerja, dan yang ketiga baru melanjutkan. Terima kasih. Baik. Bukan BMW. Jadi BMW itu adalah akronim yang dulu. Nah, sekarang kita sebagai sekolah pencetak wirausaha, maka target pertama bagaimana lulusan SMK ini bisa berwirausaha. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Cukup sebentar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Diskusi yang sangat luar biasa ini tadi, menarik sekali Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya tangkap tadi, di mana visi kita yang terdahulu seperti yang disampaikan oleh Pak Hadi, di sini ada yang perlu diperbarui, diupdate. Kenapa? Karena Bapak Ibu, visi itu harus menyemangati, ya, harus luar biasa, harus menggerakkan hati, dan visi juga harus mencerminkan kolaborasi atau gotong royong dari seluruh warga sekolah. Banyak program-program sekolah yang sudah kita jalankan, tapi belum tertuang di dalam visi sekolah kita. Jadi di sini adalah saat yang tepat untuk kita mendiskusikan dan melengkapi visi kita agar semakin luar biasa. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, di sini ada yang kurang. Kok di sini hanya siap kerja? Iya, SMK itu slogannya BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Di mana kalau di sini di visi terdahulu kita hanya siap kerja. Nah, di mana melanjutkan kuliah dan wirausahanya nanti akan kita coba formulasikan, kita akan coba tambahkan. Kemudian yang kedua, berkepribadian mantap. Jadi mantap ini memang kalimat kata yang maknanya itu terbuka. Jadi bisa dimaknai berbeda-beda dan lain sebagainya. Di sini ada juga mandiri, siap kerja, cerdas, kompetitif. Ini hanya mengarah ke kognitif. Efektifnya mana, kemudian karakternya di mana, ini belum terlalu tampak. Memang visi ini disusun sebelum adanya profil pelajar Pancasila. Di mana kalau sekarang kita nanti mengintegrasikan profil pelajar Pancasila ke dalam visi sekolah kita, insya Allah semua akan kena, semua akan dapat. Jadi karakter anak akan terbentuk, karakter anak akan mendapatkan karakter yang positif.
Jadi nanti poin berikutnya adalah mengintegrasikan profil pelajar Pancasila untuk melengkapi kepribadian anak cerdas kompetitif tersebut. Dan ini tadi yang ketiga dari Pak Yusuf, sekolah kita ini menjadi sekolah pusat keunggulan. Ditandai di depan sedang dibangun pusat keunggulan untuk SMK Negeri 1 yang kita memang wajib menjalankan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian kita juga dipercaya menjadi sekolah pencetak wirausaha dari Direktorat SMK, dan itu bisa kita tuangkan juga nanti di dalam visi kita yang nantinya salah satu prioritas utama itu adalah wirausaha dulu, kemudian kerja, dan melanjutkan kuliah. Dari pandangan Pak Yusuf tadi memang masuk akal, logis. Kenapa? Karena memang peluang kerja saat ini kan di masa pandemi, kemudian krisis dan sebagainya, peluang kerja memang agak terbatas dan peluang wirausaha terbuka sangat luas. Apa salahnya ketika kita memimpikan anak-anak kita menjadi para pengusaha entrepreneur yang luar biasa, yang bisa nantinya itu menjadi motor penggerak ekonomi Mojokerto khususnya atau Indonesia pada umumnya, seperti itu. Jadi nanti akan kita coba formulasikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, di mana kita akan menyimpulkan visi dari apa yang kita sampaikan tadi, di mana ini saya coba formulasikan Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi visi mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, kompeten di sini berarti sudah mencakup skill, skill atau keterampilannya, pengetahuan kognitifnya, kemudian sikap, pengetahuan, dan keterampilannya sudah kena semua. Kalau anak kompeten itu sudah anak yang memiliki sikap yang bagus, kemudian pengetahuan yang mumpuni, kemudian keterampilan yang luar biasa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini profil pelajar Pancasila kita integrasikan di dalamnya, yang siap kerja, melanjutkan pendidikan, dan berwirausaha. Nah, di sini ada yang perlu diputar ini tadi Pak Yusuf menghendaki agar berwirausahanya taruh di depan sebelum siap kerja. Jadi berwirausaha terlebih dahulu, kemudian siap kerja dan melanjutkan pendidikan. Nah, ini kita coba geser berwirausahanya, kita taruh di depan. Jadi ini slogannya BBM jadi. Oke, ini kita coba rubah. Berwirausaha, siap kerja, yang melanjutkan pendidikan, ataunya kita lanjutkan kita taruh di sini ya, atau melanjutkan pendidikan dengan memiliki daya saing global. Jadi yang untuk regionalnya bisa kita sederhanakan karena daya saing global, salah lokal sudah kena seperti itu. Jadi dengan daya saing global, anak-anak nantinya bisa mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang siap berwirausaha, kerja siap berwirausaha. Nah, ini kita tambahkan siap berwirausaha, kemudian siap bekerja atau melanjutkan pendidikan dengan memiliki daya saing global. Kalau misalkan seperti ini visi kita, Bapak Ibu, monggo barangkali ada yang perlu dilengkapi, ditambahkan atau dikurangkan ketika kita ingin mengupdate visi kita ke depan. Monggo bisa dikomentari Bapak Ibu. Boleh mau menambahkan komentar terkait visi yang kita sesuaikan? Sudah bagus. Sudah kena semua ya. Sepakat ya. Pak Yusuf, Dasurti. Sepakat ya. Barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Yusuf?
Sudah sesuai ya? Pak Ari? Jadi kebinekaan global. berkebinekaan global sudah masuk pelajaran Pancasila. Jadi aspek pelajaran Pancasila sudah masuk semua. Ketika kita sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, berarti 6 aspek tersebut sudah masuk semua. Kita nggak perlu tuliskan karena nanti semakin panjang. Kemudian yang siap berwirausaha, siap kerja atau melanjutkan pendidikan dengan memiliki daya saing global. Gimana Bapak Ibu? Sepakat? Baik, terima kasih, kita aplaus untuk visi kita yang baru ini. Baik, Bapak Ibu, ini kita memiliki rencana visi yang baru yang sudah kita sepakati bersama, yang merupakan impian, harapan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, dari visi yang ada di sini, mari kita diskusikan kira-kira kebiasaan-kebiasaan apa yang nantinya itu bisa mengarah untuk mendukung visi kita itu untuk nantinya bisa terwujud. Di sini saya punya beberapa contoh. Ini ada contoh ya Bapak Ibu, beberapa perilaku yang baik yang mendukung visi kita tersebut. Visi kita luar biasa, tapi action kita keseharian tidak luar biasa. Nah, itu juga tidak balance nanti ya. Kapan visi kita bisa terwujud? Harapan kita visi itu bisa terwujud dalam waktu yang bukan singkat ya, secepatnya kan seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang visi itu memang seperti burung baru belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi burung habis, kalau kita orang Jawa itu manuk itu muar gitu ya, itu ketika mereka belajar terbang pertama kali nggak bisa langsung terbang terbang, dia pasti jatuh dulu, kemudian dia bangkit lagi terbang sampai nanti dia bisa terbang melebihi pendahulunya seperti itu. Jadi di visi ini perilaku-perilaku yang baik yang nantinya akan mendukung visi kita yang tadi kita sepakati bersama, yaitu mewujudkan pelajar yang kompeten, kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang siap untuk berwirausaha, siap kerja, melanjutkan kuliah, yang memiliki kompetensi daya saing global tadi itu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau di sini ada contoh yang baik di sekolah, guru masuk tepat waktu. Ini Pak Yusuf ini ya, tepat waktu dan hari jauh sebelum waktunya. Tepat waktu jam 7. Betul. Tepat. Sebelum waktunya lah. Pak Yusuf berarti startnya dulu berarti ya, datangnya dulu berarti, selalu datang dulu Pak Yusuf. Kemudian ramah kepada anak, yang berpihak pada siswa, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian contoh berikutnya, ini bukan hanya dari sisi sekolah, pihak orang tua atau wali murid itu juga sangat berperan besar mendukung keberhasilan anak-anak kita untuk menjadi seorang pembelajar yang baik. Orang tua mendampingi anak belajar, karena hal ini jarang kita lihat saat ini. Anak dibiarkan belajar begitu saja. Alasannya apa? Orang tuanya, saya nggak ngerti materinya, sudah terlalu rumit. Tapi setidaknya butuh pendampingan anak itu untuk mereka itu melakukan proses pembelajaran itu. Berikutnya yang lagi adalah murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Monggo Bapak Ibu, apakah ada perilaku-perilaku yang baik yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Pak Yusuf ini bagian kesiswaan sangat paham dengan perilaku yang baik yang kita terapkan kepada siswa. Tadi Pak Abdi sudah menyinggung ada salam dan 5R. Itu kan contoh-contoh actionnya juga dari perilaku-perilaku atau kebiasaan perilaku yang baik itu yang bisa kita nantinya kaitkan dengan visi atau mimpi besar kita tadi itu. Jadi visi kita tadi adalah mimpi yang sangat besar. Dan di sini kita butuh bagian-bagian kecil untuk mendukung mimpi tersebut. Nah, kira-kira apa perilaku-perilaku yang bisa mendukung visi kita? Monggo Bu Pur, monggo Bu. Ini Iya, monggo. Mungkin untuk saya hanya ini aja
perilaku baik yang dengan paparkan tadi. Jadi di sini ada yang A adalah guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak-anak dan menyenangkan. Iya, saya kira bagus ya Pak ya. Cuma kita begini harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama dari semua. Artinya apa? Mungkin ini bagi kita jadikan yang CDB tahu, tapi untuk guru-guru lain bagaimana? Tetap harus ada seperti motivasi kepada guru lain untuk melakukan hal yang bagus seperti itu. Terus kemudian ada mengajar dan menyenangkan. Kelihatannya kalimatnya mudah, tapi tidak semudah itu. Iya, tidak sesederhana itu. Tidak sederhana itu. Karena kita tahu sih Pak, kalau anak SMK itu karakternya bagaimana. Kalau dengan guru produktif, Pak Hadi itu nggak ada masalah, karena mereka datang ke sekolah dengan motivasi, dengan animo, mereka pengen belajar keterampilannya, keahliannya. Tapi bagi saya dan Pak Yusuf misalnya, dan Bu Erna, yang guru-guru bukan produktif, ini jadi masalah tersendiri Bu. Saya guru bahasa Inggris, Bu Erna guru bahasa Indonesia, dan Pak Yusuf Inggris. Dan saya. Tapi Ibu ya, alhamdulillah. Ibu Gus itu kebetulan guru bahasa Inggris. Di mana Bu? Di Permata. Bu Puriani gitu. Nanti itu sekarang macam ini saya. Jadi mungkin kalau di Permata terus ke SMA, SMP itu bukan masalah jadi guru bahasa Inggris itu Pak ya. Tapi kalau di SMK Pak, itu masalahnya sendiri. Jadi saya harus berusaha ekstra keras Bu. Saya harus bagaimana membuat mereka suka. Karena dasarnya mereka datang ke sini bukan untuk bikin bahasa Inggris. Dulu sebelum saya jadi CPNS Bu, sebelum saya masuk, saya pernah ngajar di khususan di les bahasa Inggris itu mudah. Karena apa? Murid saya yang datang ke saya itu sudah punya niat untuk belajar bahasa Inggris, gitu kan? Jadi saya dengan mudah ngajar mereka antusias seperti itu. Tapi di sini setelah saya masuk tahun 2009, ternyata sangat berbeda. Jadi itu membuat saya ekstra membuat inovasi bagaimana sih saya harus membuat kelas yang menyenangkan. Hanya ingin mereka senang belajar di kelas. Saya tidak menuntut mereka untuk pintar bahasa Inggris, tidak. Hanya ingin mereka suka, mereka mau belajar itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian di SMK kita ini ada 5 jurusan yang berbeda karakternya juga gitu. Saya pernah ngajar di DKJ, kemudian pernah juga sebentar di BPIB, kemudian kalau sekarang ini saya ditaruh di TKR Bu. TKR itu teknik kendaraan ringan otomotif, anaknya cowok semua, jadi kan bisa bayangkan bagaimana mereka itu gitu ya. Jadi perlu ada inovasi Pak Fakih ya. Jadi untuk semua guru itu saling kolaborasi bagaimana membuat inovasi supaya mereka ini mendapat pengajaran yang menyenangkan gitu ya. Kalau nggak senang pasti ya mereka nggak mau akal banget ya. Yang saya praktekkan ini sementara sambil berjalan. Jadi saya berusaha untuk memasukkan mapel saya di kejuruan mereka. Jadi saya integrasikan. Jadi kalau saya sekarang ngajar TKRO, maka saya harus masukkan ini bahasa Inggris di TKRO. Mungkin yang sederhana misalnya sekedar coba find the words or vocabulary about automotive. Kamu temukan ini kata-kata yang berhubungan dengan otomotif. Itu saja sementara seperti itu. Pasti mereka suka. Karena apa? Itu yang mereka akan temui di bengkel mereka. Kemudian jadi saya bisa itu saya juga belajar juga harus banyak belajar bagaimana memasukkan atau saya harus menambah kosakata saya, menambah kapasitas kemampuan saya tentang otomotif juga. Meskipun sekedar nggak terlalu dalam juga, tapi minimal istilah-istilahnya sudah harus saya pelajari Bu. Kalau nggak gitu, mereka nggak perhatian sama saya. Ngapain? Jadi Bapaknya perlu ada kolaborasi dari semua warga sekolah, gitu ya. Saya itu sangat penting gitu, karena kita tidak bisa bekerja sendiri untuk ini, untuk memasukkan, untuk mengaplikasikan visi kita, untuk mencapai visi impian kita tetap harus kerjasama kolaborasi dari semua pihak sekolah. Ada perlu sosialisasi. Ini kalau nomor 2 misalnya harus ada parenting gitu ya Pak ya. Jadi mungkin pas ada pertemuan dengan wali murid ini diberi parenting juga bahwa orang tua ini tetap harus mendampingi anak-anak. Bukan berarti mereka yang mengajari tidak, tapi mereka mendampingi untuk memberi semangat kepada anak-anak belajar di rumah. Jadi dari
semuanya, dari sekolah juga itu, dari di rumah juga mereka mendapat kesamaan dari Allah. Saya kira itu dari saya. Mungkin nanti Pak Yusuf ngomong. Pak Yusuf. Terima kasih Bu Guru, luar biasa jawabannya. Jadi Bu Guru, pengalamannya itu antar guru itu memang berbeda nih Bu. Gimana kalau kita produktif itu ternyata lebih lempeng-lempeng aja nih. Ternyata guru harus belajar bahasa Inggris. Semua istilahnya bahasa Inggris. Saya bersihkan juga ke anak-anak ini loh, kamu temuin punya istilah bahasa Inggris kamu. Setengah bantu jenengan. Ini apa ini? tantangannya luar biasa ternyata dari bahasa Inggris. Moga Pak Yusuf bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Untuk saya melanjutkan poin B sama C. Yang kedua adalah yang B, orang tua yang mendampingi anak belajar. Di sini Pak Bagi kita perlu mengadakan parenting, yaitu kita perlu meningkatkan kolaborasi antara guru dengan wali murid untuk mengkomunikasikan tentang perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Lalu yang berikutnya adalah murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Alhamdulillah anak-anak kita memang bisa kita kategorikan termasuk anak yang disiplin, sopan ya. Tetapi memang dari 1.500 tidak semua ya, di dalam Budi Masyarakat, dalam ajaran mesti ada 1, 2, 3 anak yang mungkin perlu perhatian khusus. Dan di sini kita perlu tetap continue memberikan keteladanan dan juga continue untuk menegakkan aturan yang sudah kita sepakati. Jadi poinnya adalah continue di keteladanan, yang kedua adalah continue di aturan yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini tadi ada diskusi yang luar biasa dari Bubur, di mana kita membutuhkan kolaborasi. Memang ketika mengimplementasikan yang kalimat mengajar menyenangkan itu mudah diucapkan, tapi penerapan yang luar biasa kompleks seperti itu ya Bu ya. Di mana kita butuh kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, lingkungan, bahkan pemerintah daerah pun juga mungkin harus bisa mendukung untuk terselenggaranya pembelajaran yang menyenangkan kepada anak. Sesuai dengan apa itu jargonnya CGP kita yang saat ini Bapak Ibu ya, bergerak dan menggerakkan. Alhamdulillah kita bisa berada pada posisi tersebut di mana kita tergerak, kemudian mulai bergerak dan memberikan kebebasan untuk bergerak di sekitar lingkungan kita dengan penerapan pendidikan yang berpusat kepada siswa tersebut. Kemudian untuk kompleksitas ketika kita akan membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan, Pak Yusuf, Bu Erna, Bu Pur, Pak Hadi dan Pak Rian dalam modul CGP di modul 2.1 dan 2.2 nanti Bapak Ibu akan dibimbing untuk nantinya bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan tersebut dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi yang masing-masing anak itu punya perlakuan yang berbeda, di mana kita mendesain pembelajaran berdiferensiasi ya. Bukan kita itu memperlakukan masing-masing anak beda semua capek gitu. Kita desain pembelajaran yang berdiferensiasi dan itu nanti akan bisa mengena ke seluruh siswa. Kemudian berikutnya lagi pada modul 2.2 itu adalah modul tentang kesadaran sosial emosional, di mana seperti yang disampaikan oleh Bu Pur tadi, anak ketika masuk ke dalam kelas, meskipun itu pelajaran produktif, kita juga menemui hal yang serupa Bu Pur. Anak emosinya masih belum stabil, masih labil mereka. Di mana ketika masuk ke dalam kelas, mereka itu belum siap untuk belajar. Nah, di situ kita akan nanti diajari juga bagaimana kita untuk membuat anak-anak itu untuk siap untuk belajar. Kemudian ketika mereka sudah siap, baru kita berikan materi. Kalau dengan cara seperti itu, maka materi akan lebih bisa masuk ke siswa, lebih mengena.
Karena kalau anak belum siap secara sosial emosional, kita kasih materi percuma juga. Jadi nanti akan membuang energi dan itu akan menjadi sia-sia. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Yusuf terkait dengan orang tua yang mendampingi anak belajar, ini memang kita salah satu poin yang nantinya akan kita benahi. Memang parenting kita ini agak lemah di parenting Pak Yusuf ya. Jadi akan kita perkuat frekuensi parentingnya, kita akan bicarakan dengan para stakeholder agar parenting ini menjadi salah satu prioritas kita dalam pelayanan kepada siswa. Kemudian terkait dengan disiplin, ya alhamdulillah Pak Yusuf ini adalah bagian kesiswaan itu yang memegang kedisiplinan anak-anak, dan alhamdulillah mayoritas disiplin, mungkin ada 1-2 ya itu adalah bukan cerminan dari anak-anak kita secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Ini diskusi kita yang kedua. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk saya masuk ke berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah bahasan kita yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu ya. Ini kalau dibahas yang lain-lainnya nanti tambah panjang sampai jam 1 nanti. Baik Bapak Ibu, terkait dengan poin yang ketiga, visi itu adalah mimpi kita, mimpi besar kita. Kemudian untuk mewujudkan visi, kita membutuhkan langkah-langkah, kita membutuhkan cara, kita membutuhkan sebuah pendekatan agar visi ini bukan hanya menjadi mimpi, agar visi ini terrealisasi. Nah, untuk mewujudkan visi ini disebut dengan prakarsa perubahan, atau langsung saya sebut juga bahasa lain itu adalah misi. Jadi prakarsa perubahan itu adalah bahasa lain itu adalah misi. Di mana misi atau prakarsa perubahan ini adalah cara-cara untuk kita mewujudkan mimpi besar. Prakarsa perubahan itu dilakukan dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif itu adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif, melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Kuncinya adalah kolaboratif plus ditambah mengutamakan kekuatan positif yang ada di sekolah kita. Jadi ketika kita mau melakukan prakarsa perubahan, kita harus mengamati kita punya apa, bukan kita kurangnya apa, tapi kita punya apa yang kita miliki. Kita punya SDM yang berlimpah, yang bagus-bagus, yang kompeten, itu adalah kelebihan kita. Bukan pendekatan kita nggak bisanya di mana, bukan itu, tapi kita punya apa, itu yang menjadi pendekatan. Jadi pendekatan menggunakan inquiry apresiatif itu adalah pendekatan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif di sini dialihbahasakan ke CGP, kemudian dirubah menjadi prakarsa perubahan Bagja. Jadi Bagja atau prakarsa perubahan Bagja yang kita pelajari itu adalah berasal dari pendekatan inquiry apresiatif. Di mana untuk prakarsa perubahan Bagja di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Kemudian G-nya itu adalah ganti mimpi. Kemudian J-nya itu jabarkan rencana. Dan A-nya adalah mengatur eksekusi. Pada tahapan pertama, yaitu pertanyaan utama, di mana Bapak Ibu diminta untuk merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait apa yang Bapak Ibu impikan. Jadi kalau kita bicara visi, misinya yang ada di sini, tentunya misi kita itu luar biasa banyak Bapak Ibu ya. Dengan mewujudkan siswa yang kompeten, berpribadian dengan profil pelajar Pancasila tadi, yang siap kerja, siap melanjutkan kuliah, siap berwirausaha dan memiliki kompeten daya saing global, itu luar biasa sekali. Misinya banyak sekali, dan kita nanti akan ambil satu contoh misi atau prakarsa perubahan yang dipakai untuk memperkuat visi kita tersebut, untuk mewujudkan visi kita. Kemudian pada tahap pertama tadi kita merumuskan pertanyaan, ya, buat pertanyaan utama. Tahap kedua adalah Bapak Ibu mengambil pelajaran. Jadi kita bisa melihat pelajaran positif apa yang sudah ada di kelas atau di sekolah kita, itu kita amati.
potensi-potensi positif kita kenali, itu nanti akan kita jadikan pijakan, ya, pijakan untuk masuk ke tahap ketiga, di mana kita menggali mimpi apa yang diimpikan untuk mewujudkan, untuk menuju misi yang akan kita buat ini terkait dengan lingkungan pembelajaran dan sekolah. Kemudian tahap yang keempat di sini menjabarkan rencana. Di sini kita breakdown untuk menjadi rencana-rencana konkret yang nanti perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, dan yang terakhir adalah mengatur eksekusi. Mengatur eksekusi di sini adalah siapa saja yang terlibat, kapan timingnya dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu, saya memiliki sebuah contoh untuk sebuah prakarsa perubahan. Nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Sudah. Nggak kelihatan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mendukung sebuah visi besar kita tadi, tentunya dari masing-masing divisi di sekolah kita ada 5 jurusan dengan berbagai macam divisinya. Di sini saya akan mengambil satu skop area kecil di mana kita akan mencoba mewujudkan sebuah prakarsa perubahan untuk membuat sebuah media praktikum pemrograman virtual. Jadi membuat media pemrograman praktikum virtual di sekolah itu adalah salah satu misi sekolah kita untuk mewujudkan siswa dengan mimpi besar tadi itu. Di mana pada tahapan pertama, tahapan B-nya, di sini kita bisa membuat sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu mewujudkan media praktikum pemrograman virtual? Kemudian bagaimana mewujudkan media praktikum tersebut? Tentunya tindakan realnya nanti yang akan kita lakukan di sini adalah membuka dialog dengan tentunya rekan guru, kepala program kalian, kemudian kepala sekolah dan murid tentunya, apakah mereka butuh untuk aplikasi ini atau media ini, dan hal itu dipakai untuk mendapatkan dukungan atau urgensi dari stakeholder yang ada. Bapak Ibu, terkait dengan B-nya ini ada yang mau kita diskusikan terkait dengan rencana ini, misinya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu prakarsa perubahan kecil yang bisa kita mulai atau kita awali, dan ini skopnya tentunya bukan di TKR, di TSM tidak, mungkin ini di TKJ saja atau multimedia untuk anak-anak yang belajar pemrograman dasar, bukan juga di bahasa Inggris gugur seperti itu. Jadi ini adalah bagian kue kecil untuk mendukung visi besar kita itu. Ada yang perlu disampaikan Pak Yusuf? Jadi gini, kita di sini pada bagian pertama pertanyaan adalah mengapa dan bagaimana untuk mewujudkan media praktikum. Jadi kalau Pak Yusuf punya proyek yang lain untuk mendukung visi sekolah kita, itu nanti bisa dijadikan salah satu prakarsa perubahan yang di sekolah kita. Ada yang mau didiskusikan atau lanjut? Mungkin saya tanya Pak Fakih. Siap, monggo. Kenapa Pak Fakih memilih misi ini, yaitu mewujudkan media praktikum yang bisa dikaitkan dengan misinya tadi? Apa kira-kira hubungannya di mana dengan misi tadi Pak Fakih? Dengan visi tadi. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi kalau kita bicara misi atau prakarsa perubahan itu banyak. Salah satu contoh simpel ini kita membuat media praktikum pemrograman virtual, ataupun membuat sederhana juga membuat pojok kolaborasi, pojok literasi, pojok baca dan sebagainya. Itu sudah merupakan sebuah prakarsa perubahan positif di sekolah kita. Untuk apa? Untuk mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu profil pelajar Pancasila itu adalah bernalar kritis. Nalar kritis bisa kita dapatkan dari anak-anak diberikan sentuhan keahlian pemrograman. Keahlian pemrograman di situ dituntut anak untuk memainkan logika. Ketika logika anak itu berjalan, maka kemampuan bernalar kritis siswa juga akan tertumbuhkan, akan mulai tumbuh, dan itu akan dilatih di sana. Seperti itu Pak Yusuf. Jadi kaitannya dengan visi sekolah kita. Sebenarnya pemrograman ini tidak hanya di TKJ multimedia, bahkan di SMA sekarang sudah dimasukkan dalam kurikulum pemrograman itu. Dan Menteri kita Mas Nadiem itu menurut saya pemrograman ini adalah
keterampilan abad 21 seperti itu, sehingga mereka nggak harus orang IT, orang TKK kalau bisa pemrograman. Sekarang sudah masuk di informatika semua jurusan. Sudah masuk, berarti ini sudah masuk. Ada informasi dari Pak Adi sudah masuk di informatika ternyata. Ya, berarti sudah masuk kan itu. Untuk mewujudkan bernalar kritis. Bernalar kritis, ya. Satu dimensi belajar profil belajar pada CT. Betul. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Kemudian bisa kita lanjut? Lanjut. B, A-nya. Nah, sekarang kita lanjut A. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini adalah apa pengalaman yang menyenangkan yang pernah dialami oleh guru atau siswa yang membuat media praktikum pemrograman virtual. Kemudian apa saja media praktikum yang disukai anak selama ini. Kemudian bagaimana pengadaan media praktikum tersebut. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk dalam mengambil pelajaran. Kemudian di sini untuk daftar atau tindakan penyelidikan yang dilakukan pada proses ambil pelajaran adalah menggali cita-cita lewat survei. Jadi anak-anak kita survei apakah butuh kamu media pembelajaran ini, karena media pembelajaran ini memang dari survei itu anak-anak butuh. Kenapa? Keterbatasan selama ini mereka menggunakan lab untuk melakukan praktikum. Dengan adanya media ini anak-anak nggak butuh lab lagi, nanti bisa pakai HP-nya masing-masing untuk melakukan pembelajaran pemrograman. Dan tidak perlu install aplikasi yang ribet-ribet, cukup buka HP-nya, akses LMS, kemudian mereka bisa latihan pemrograman. Kemudian berikutnya lagi mendiskusikan dengan murid, ya pasti melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan kita dan mencari tahu siapa guru. Nah ini yang pernah membuat media praktikum pemrograman di kelas memang baik daring maupun luring. Nah di sini kita mengidentifikasi kekuatan-kekuatan sekolah kita. Kita punya server yang ada di sebelah kanan kita ini Bapak Ibu. Aku Basir kalau nggak dioptimalkan ya, ini salah satu kekuatan kita. Kemudian kita punya SDM, ada guru pemrograman, ada Butia dan lain sebagainya. Itu sudah kita ajak komunikasi dan memang dibutuhkan oleh siswa untuk membuat sebuah media pembelajaran yang bisa mereka akses dari mana saja terkait dengan pemrograman tersebut. Untuk ambil pelajaran, ada yang perlu kita diskusikan lagi? Baik, pokok-pokok. Pertanyaan sedikit Pak. Ini di pertanyaan dari pertanyaan saya ini Pak, yang saya cerita bagaimana pengadaan. Ini sepertinya ini harus ditampilkan di tindakan Pak. Oh, di tindakannya ada ya. Oke, ini harus ke apa? Siap. Koordinasi dengan Satgas, ya. Jadi yang ketiga belum terjawab ke sana. Betul. Ada yang terlewat ini ya Bu ya. Yang pertanyaan ketiga. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi bagaimana ada yang memang itu terlewat itu? Pengadaan media praktikum pemrograman yang berhasil dilakukan selama ini bagaimana? Tentunya memang pengadaan itu terkait dengan Sarpras dan kepala program kami. Oh gitu ya. Bisa dari Beli sendiri. Oh gitu siap. Iya. Siap. Gitu, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk yang poin ketiga ini memang kita melibatkan dari stakeholder yang ada, di mana bendahara itu nanti akan kita tambahkan Ibu. Terima kasih. Sebentar Pak. Iya Bapak. Mungkin saya mencermati pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pengadaan media praktikum pemrograman yang berhasil dilakukan selama ini. Jadi ini menurut saya bukan bagaimana cara mengadakan, tetapi yang selama ini. Oleh karenanya pertanyaan itu sudah terjawab di tindakan yang keempat, yaitu mencari tahu siapa yang sudah pernah membuat media praktikum pemrograman di kelasnya, baik daring maupun luring. Jadi menurut saya ini bukan mencari jawaban bagaimana membuat, tapi yang sudah ada selama ini. Oh gitu. Selama ini ya sudah. Ini Pak Yusuf mencermati memang pengadaan media, bagaimana pengadaan media praktikum yang berhasil dilakukan selama ini. Memang selama ini kita sekolah itu sangat mensupport untuk terkait dengan pengadaan media yang mendukung pembelajaran dengan siswa.
Memang ini contoh real Bapak Ibu. Kemarin kita request server yang harganya 54 juta itu langsung di-ACC oleh pimpinan untuk direalisasikan, karena memang ini sebagai bentuk pelayanan kepada siswa yang nantinya dioptimalkan oleh siswa. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada hambatan, karena memang tujuannya jelas, sasarannya jelas, siswa, murid, seperti itu. Dan itu kita seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, memang proses pengadaannya belum kita tuliskan, belum kita tuangkan di sana, tapi selama ini pengadaan di tahun sebelum-sebelumnya lancar dan masih menyisakan beberapa perangkat yang nantinya bisa kita optimalkan kembali alat tersebut untuk kita pakai sebagai media pembelajaran ini. Jadi alhamdulillah Pak Yusuf, seperti yang saya sampaikan tadi, pengalaman teman-teman yang memunculkan ide-ide kreatif inovatifnya untuk membuat eksperimen dan sebagainya kita akomodasi di media yang sudah ada terdahulu. Dan ke depan kalau memang itu dibutuhkan peralatan-peralatan yang lebih canggih, spek lebih tinggi, itu pun juga tidak menjadi masalah untuk nanti kita ajukan dengan alasan yang jelas dan kuat untuk mendukung visi sekolah kita tadi. Berikutnya Bapak Ibu, cukup untuk pelajarannya? Ya. Nah, yang kali mimpi, Ibu Bapak. Kali mimpi. Nah, di mana pada kali mimpi di sini kita memimpikan bagaimana nanti kalau sudah ada apa itu media tersebut, apa yang akan kita lakukan dengan media pembelajaran tersebut, bagaimana perasaan saya, kemudian apa yang penting dilakukan, dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan media pemrograman praktikum virtual di sini, di mana di sini menanyakan pendapat ke peserta didik dan guru tentang pendapat dan harapan mereka terkait dengan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang nomor membuat desain. Nah, ini juga apa yang penting dilakukan agar media praktikum pemrograman virtual tetap terupdate, mudah digunakan dan menarik minat para murid, di mana di situ aksinya adalah melakukan tindakan membuat desain media praktikum pemrograman virtual yang ini menarik dan digunakan oleh murid, seperti itu. Pak Adi, mau mencermati? Tidak nyambung dengan mindset saya tentang Iya, saya dulu tuh disuruh gantungkan ini setinggi langit, sekarang disuruh gali. Ini saya gantung setinggi langit, sekarang disuruh gali. Tak nyambung ya Pak Iwan. Iya, kalau dulu disuruh gantungkan ini mesti bilangin, sekarang tadi lagi. Kalau menggali itu mesti tercapai Pak, tapi menggantung itu mencari gantungan yang tinggi. Menggali itu tidak menggali aja. Jadi berarti dulu pendem lah, ya pendem lah. Ya ini masalah bahasa konotasi saja, tapi dua-duanya sama Bu ini. Jadi kita berpikir sebagus mungkin gitu. Iya. Dan istilahnya ada yang beda. Jadi pakai bahasa konotasi. oh gitu, iya, terima kasih. Bahasa gitu, konotasi. Konotasinya ya oke. Konotasinya aja. Oh. Tapi Iya. maknanya tujuannya sama, tapi yang beda. Iya. Nah, itu makna konotasi, jangan dimaknai denotasi. Ini guru-guru bahasa ini. Kalau Iya, gali siap. mimpi kan terlalu tinggi Pak. Ulangi, kalau menggantung mimpi kan terlalu tinggi. Iya. Tapi kalau gali mimpi itu realistis, Oh, membumi. iya. Mimpi yang membumi. Karena kita ada di bumi Pak ya. Karena kita di bumi ya. Berarti sama kita. Ya nggak salah sih benar. Itu kan gali mimpi kan menggantung kita seperti cita-cita. Iya. Jadi cita-cita setinggi langit. Tapi kalau gali mimpi itu yang rasional, membumi. Baik, dari mimpi di sini adalah kita membayangkan kalau itu nantinya terwujud, itu kita itu mau ngapain ya, gitu. Karena ada yang mau ngapain kan? Untuk menggali mimpi. Jadi gali mimpi ini seakan-akan itu sudah terwujud. Nanti apa yang akan kita lakukan dengan media yang kita buat tadi itu? Dan di situ aksinya adalah membuat desain yang selalu menarik agar anak-anak itu interest terus, tertarik terus, kemudian menanyakan pendapat peserta didik dan guru tentang pendapat dan harapan mereka terkait dengan media. Pas ya? Oke, lanjut. Nah, ini tinggal sedikit Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah
masih satu ini, yang keempat jabarkan rencana. Jadi di sini kita mengambil langkah-langkah, ya, langkah-langkah konkret untuk menyiapkan media praktikumnya itu. Kemudian kita cek juga berapa lama kita estimasi. Oh ini butuh waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah, kita buat timeline. Kemudian bagaimana pengaturan agar medianya selalu terupdate, dan hari ini tentunya butuh operator, butuh apa, itu nanti kita siapkan semua. Kemudian apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan media praktikum yang terupdate, mudah, menarik, dan dapat digunakan oleh siswa. Dan di sini capaian dan bisnis. Jadi kita buat time schedule, kemudian kita buat timeline juga untuk membuat media ini akan nanti dapat realisasi. Kemudian menyusun aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan agar media praktikum dapat update dan selalu menarik untuk siswa. Sehingga siswa selalu kita respon mengakses media sebagai media mereka untuk belajar. Jangan cukup. Oke. Lanjut. Yang terakhir di sini adalah mengatur eksekusi. Ya, atur eksekusi di sini kita menentukan berbagai peran, siapa saja yang akan terlibat dan perannya apa saja. Jadi untuk mewujudkan sebuah prakarsa ini nggak bisa sendirian, kolaboratif Bapak Ibu yang tadi yang kata kuncinya berbasis kekuatan yang kita miliki. Tentunya nggak bisa sendirian. Kemudian siapa yang bertanggung jawab monitor? Tentunya harus ada supervisor, harus ada kontrol dan lain sebagainya. Dan kapan? Nah ini kapan? Jangan kita itu hanya bermimpi tapi kita nggak punya target kan gitu ya. Nah, mimpi kita ini kita berikan target juga. Kapan kita bisa mulai? Oh perkiraan. Nah, kapan? Itu jadi nanti jelas kapan kita nanti bisa memulai dengan tindakan menyusun siapa saja tim kerja, mengajak rekan guru dan menentukan tanggal untuk penyelesaian tugas. Gimana Bapak Ibu sudah dapat gambaran untuk terkait dengan prakarsa perubahan untuk membuat media praktikum virtual yang kita rencanakan? Pak Arya, ada tambahan untuk atur eksekusinya Pak Arya? Karena motornya ini adalah Pak Arya. Iya, ini motornya ini Pak Arya. Iya. Saya yang akan tombolnya, Pak Arya yang berputar gitu. Yeah. Pak Yusuf, Bapak. Apakah di tahap akhir baca ini yaitu atur eksekusi di tindakan, apakah kita masih belum bisa menentukan personnya siapa, lalu date-nya, tanggalnya berapa untuk mencapai apa yang prakarsa tadi Pak? Mungkin siapa yang menurut siapa, mungkin Pak ini sebagai ini terus dilakukan tanggal sekian, apakah bisa begitu Pak? Yeah. Bisa Pak. Jadi pada tahap atur eksekusi di sini, kalau yang di sana memang masih belum di breakdown secara detail, di sana hanya menyusun siapa tim kerja dan deskripsi tugasnya. Dan nanti dalam penyusunan itu akan keluar nama dan perannya apa. Jadi jelas tugasnya. Bahkan SOP-nya pun jelas para person-person tersebut. Kemudian juga siapa yang mengobservasi. Jadi siapa yang memonitoring itu juga nanti keluar nama personnya. Bahkan waktu atau tenggatnya juga nanti akan dikeluarkan untuk atur eksekusi. Cekap Pak Yusuf? Baik, terima kasih Pak Yusuf. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah di ujung materi diskusi kita Bapak Ibu ya, dimana pada diskusi kita ya, untuk siang hari ini kita memiliki sebuah prakarsa perubahan untuk mewujudkan media praktikum virtual di sekolah guna mendukung terwujudnya visi sekolah, di mana salah satu visi sekolah adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk siswa yang nantinya bisa bernalar kritis tadi itu. Dan di sini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan inquiry apresiatif ya, pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang ada di sekolah kita. Itu yang dapat saya simpulkan untuk diskusi kita pada materi yang ketiga. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah pantun Bapak Ibu. Batik Indonesia indah warnanya.
anugerah keindahan yang tak pernah pudar. Dengan pendidikan berpusat pada siswa, mari kita wujudkan merdeka. Baik, Bapak Ibu, saya sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ucapan atau tutur kata yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pula atas perhatian dan atensi dari Bapak Ibu sekalian. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan kembali kepada Ibu Pendamping Bergerak. Kami sampaikan penutup sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fakih memang jago. Luar biasa. Diskusinya. Oh, ini calonnya ya? Ya, sudah ada bocoran ya? Oh ya, belum bergerak siap jadi kepala sekolah. Luar biasa diskusi untuk kesempatan kali ini ya. Jadi ternyata memang untuk mencapai suatu misi itu tidak bisa dilakukan hanya dengan beberapa orang saja. Terus cukup kepala sekolah sama wakannya saja, tidak cukup. Yang penting gurunya tidak bisa juga ya. Jadi ini dan diskusi kali ini salah satu kolaborasi dari warga sekolah ya. Meskipun ini kita tadi dibagi perwakilan-perwakilan, insya Allah ini kan suatu miniatur diskusi ya, untuk pagi ini, dan akan disambung, saya yakin akan disambung dengan diskusi-diskusi berikutnya untuk menghasilkan prakarsa perubahan yang banyak lagi untuk kebaikan di SMKN 1 ya. Kalau saya lihat ini tadi yang ditampilkan di sesi akhir itu kan salah satu saja. Kalau justru yang dari hasil diskusi tadi banyak saya catat. Ada 5R, ada yang karakter, ada parenting. Nah, ini akan menjadi tulisan di kertas, akan menjadi wacana saja ketika nggak ada yang mengeksekusi. Ini kapan, sopo gitu ya, siapa yang melakukan dan kapan. Ini sepertinya nggak cukup Pak Fakih diskusinya. Berlanjut ya Bapak Ibu ya. Nggak sekarang, tentunya nggak sekarang, tapi justru pertemuan-pertemuan untuk mendesain ya, merancang mencapai visi ini yang perlu dilakukan di sekolah SMKN 1 dalam hal ini sekolah kita ini. Dan nanti saya yakin dengan kepala sekolah Abadi tadi sudah semangat ya, semangat untuk mendukung CDP ini akan selaras nanti dengan perubahan pendidikan yang jauh lebih baik untuk murid-murid kita. Untuk catatan lainnya juga tadi ya, untuk usulan rumusan visi monggo nanti bisa ditindaklanjuti, dan saya tertarik BMB-nya tadi. Tak kira BMB beneran ya, dari BMB kan ada yang buat SMK yang di mobil gitu ya. Terus apa ya di sini saya nggak pernah nyari ya, ini tertinggal. Dan menarik tadi juga teladan ya. Jadi memang tanpa apa-apa pun, misalnya ilmu kita terbatas, kemudian seperti ini ya, kita belum update dengan kemampuan generasi milenial, tapi kalau kita sudah menjadi teladan, insya Allah itu lebih cepat dalam menuntun anak-anak itu, manut gitu ya. Jadi kalau kita gurunya itu nggak bisa dilihat itu langsung Pak Yusuf ini idola sip kita bicara Pak warga kesisaan Pak Yusuf gitu ya. Terus Pak Hadi ya, Pak Hadi misalnya disiplin dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita jelek disiplin itu nggak pakai kaos banyak ya. Itu dan itu Pak, beberapa hasil diskusi ini tadi saya urutnya tadi ya, satu
iklan gitu bisa ditindaklanjuti dengan itu tadi kapan, bagaimana, siapa. Nah, kapan ini dilakukan? Kalau apakah ini cukup ditulis kok karena jalan baru atau mungkin nanti saja kalau ada program yang pas gitu ya. Ini sulit nanti perubahannya nggak akan muncul. Dan kita sadari juga bahwa ternyata untuk mencapai visi itu tadi perlu suatu desain, ya sekali lagi perlu desain, rencana yang matang dan juga perlu kolaborasi dari semuanya untuk melakukannya. Itu mungkin yang jadi titik tekan pada diskusi ini yang bisa saya tuliskan. Dan untuk mengakhiri, saya haturkan terima kasih buah nanas, buah leci, ya. Pantun ya, masa saya ada. Buah nanas, buah leci, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian, terima kasih diskusi ini kami haturkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Benar-benar ini ya mengapresiasi diskusi yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.